kabar? Kembali lagi di Tommy Live DM. Mari belajar fisika dengan asyik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola dan perpaduan antara gerak arah horizontal dan gerak arah vertikal. Sehingga bisa kita tulis gerak parabola itu sebetulnya terdiri dari dua gerakan. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB yang sudah Mas bahas di video sebelumnya. GLB itu ada di sumbu X, sedangkan satunya yaitu GLBB ada di sumbu Y. Artinya apa? Segala sesuatu yang berkaitan di sumbu X manut aturan GLB, sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sumbu Y manut aturannya GLBB. Langsung saja, ada sebuah bola diberikan kecepatan mula-mula sebesar V0 membentuk sudut elevasi alfa terhadap horizontal. Maka lintasannya yang ditempuh yaitu berupa parabola. Nah, kalau adik-adik sering nonton sepak bola, nah ketika ada pemain sepak bola menendang bola, maka lintasannya berbentuk apa? Parabola. Jika kita tinjau nilai V0, ketika kita proyeksikan ke sumbu X, maka dia punya nilai sebesar V0X. Ketika kita proyeksikan ke sumbu Y, maka dia punya nilai sebesar V0Y. V0X jika kita jabarkan nilainya sama dengan V0 dikali dengan cos alpha. Kenapa kok bisa dikali cos? Adik bisa melihat di videonya Mas di penjumlahan vektor. Di situ disebutkan kapan pakai cos, kapan pakai sinus. Kemudian ada V0Y. V0Y sama dengan V0 dikalikan dengan sin alpha. Nah, kalau kita perhatikan di sini, V0 ini merupakan vektor atau resultan yang terbentuk dari vektor V0X dengan V0Y. Sehingga kalau kita mau cari nilai V0, bisa kita peroleh dari akar. Berapa nilai V0X-nya dikuadratin, ditambah dengan V0Y-nya kuadratin. Tentu adik masih ingat kan di pelajaran vektor? Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Ketika bola bergerak dengan lintasan parabola, ada kalanya dia di posisi naik, ada kalanya dia di posisi puncak, ada kalanya dia di posisi turun. Dan nanti kita akan tinjau satu persatu posisi bola pada saat naik, di puncak maupun posisi turun. Misalkan di sini posisi bola pada saat turun. Di posisi naik, misalkan seperti ini. Kalau kita jabarkan, ada nilai V, kelajuan bola searah dengan lintasan. Jika kita proyeksikan ke sumbu X, ada nilai Vx-nya, dan jika kita proyeksikan ke sumbu Y, ada nilai Vy-nya. Ketika bola turun, misalkan di sini, sama ya adik-adik, ada kecepatan searah dengan lintasannya. Kemudian ada kecepatan searah sumbu X. Dan juga ada kecepatan searah sumbu Y. Ketika dia di puncak pun juga sama. Pada saat di puncak, kecepatannya searah sumbu X
itu nilainya sama dengan kecepatannya searah dengan lintasan, atau nilai Vx-nya sama dengan V. Bagaimana dengan nilai Vy-nya? Ketika benda di puncak, Vy-nya sama dengan 0. Hal ini serupa dengan sebuah bola atau sebuah benda yang ketika dilempar ke atas, mencapai titik tertinggi, maka nilai Vt-nya sama dengan 0 atau diam sejenak sebelum dia kembali lagi ke bawah. Itu juga berlaku ketika benda atau bola melakukan gerak parabola. Maka ketika di puncak, nilai Vy-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ada nilai V, ada nilai Vx, ada nilai Vy. Bagaimana cara kita mencari nilai V? Caranya sama dengan mencari V0. Jika kita mau mencari nilai V, kecepatan bola sama dengan akar dari berapa nilai Vx-nya kuadrat ditambah dengan berapa nilai Vy-nya kuadrat. Nah, sekarang tugas kita bagaimana mencari nilai Vx dan Vy. Oke, mari kita bahas. Sesuai dengan yang Mas sebutkan di awal tadi, Vx yaitu kecepatan searah sumbu X, maka kita manut aturan GLB. Sehingga kalau kita tinjau yang sumbu X, manut aturannya GLB. Gerak lurus beraturan yaitu kecepatannya konstan. Artinya apa? Kecepatan searah sumbu X di titik manapun itu nilainya selalu konstan. Atau boleh kita sebut tetap. Artinya baik dia di posisi awal, di posisi di sini Vx, di puncak maupun ketika turun, nilai Vx-nya itu selalu konstan atau sama. Sehingga boleh kita tuliskan nilai dari Vx itu sama dengan V0x. Nilainya sama dengan V0 cos alpha. Oke, kita sudah punya persamaan nilai Vx-nya. Jadi kalau mau cari Vx itu gampang banget. Tinggal V0 dikalikan cos alpha. Mumpung masih di sumbu X, kita mau cari nilai S. Rumusnya V kali T. Dedek pasti tahu semuanya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. S yang dimaksud di sini yaitu S pada jarak atau pada sumbu X. Boleh kita ganti dengan X. Artinya posisi benda pada sumbu X. Misalkan ketika dia di posisi naik, berapakah posisi X-nya? Dapat kita hitung mulai dari titik pangkal sampai titik pada saat dia naik. X-nya. X sama dengan V dikali T. V-nya yang kita gunakan Vx ya adik-adik. Sehingga kalau kita masukkan Vx yaitu V0 dikalikan cos alpha dikalikan dengan T. Ini kalau kita mau cari posisi bola di sumbu X. Oke, seperti ini. Sekarang kita tinjau yang di sumbu Y. Di sumbu Y, manut aturan dari GLBB. Seperti yang kita ketahui bersama, rumus GLBB ada 3. Maka di sini pun kalau kita uraikan juga ada 3. Rumus yang pertama, Vy itu sama dengan V0Y plus minus G dikali T. Dari persamaan GLBB, Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Vy sama dengan V0Y berarti V0 dikalikan sin alpha plus minus G dikalikan dengan T. Kita punya persamaan GLBB parabola yang pertama. Oke, seperti ini. Lanjut ke persamaan yang kedua. H itu sama dengan V0 dikali T plus minus setengah GT kuadrat. V0 yang dipakai tetap ya adik ya, sama seperti yang di atas yaitu V0Y. Seperti ini. Sehingga kalau kita jabarin H sama dengan V0 sin alpha dikali T plus minus setengah GT kuadrat.
Oke, lanjut ke persamaan yang ketiga. VT kuadrat boleh kita ganti dengan VY kuadrat, nilainya sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH. Sehingga VY kuadrat nilainya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa plus minus 2GH. Oke, seperti ini adik-adik. Ini sama seperti yang di matematika, jika ada 2 dikalikan 3 kuadrat, maka 2-nya dikuadratin, 3-nya juga ikut dikuadratin. Hal ini berlaku sama jika ada V0Y kuadrat, maka V0-nya dikuadratin, sin kuadratnya juga dikuadratin. Oke. Sekarang coba kita kasih keterangan. V itu menunjukkan kecepatan bola yang bergerak parabola. Kemudian ada Vx, yaitu kecepatan bola pada komponen sumbu X. Kemudian ada Vy, yaitu kecepatan bola pada komponen sumbu Y. Sehingga kalau kita mau cari kecepatan bola, maka nilai V-nya sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Vx-nya bisa kita peroleh dengan V0 cos alpha. Untuk Vy-nya bisa kita gunakan rumus yang pertama apabila waktunya diketahui, atau kita juga bisa pakai rumus yang ketiga apabila ketinggiannya diketahui. Oke. Selanjutnya ada 4 rumus keramat di dalam gerak parabola. Artinya apa? Artinya keempat rumus ini sering kali dikeluarin di dalam soal-soal. Syukur-syukur kalau adik-adik hafal ya. 4 rumus keramat gerak parabola. Oke. Yang pertama, kita cari waktu bola mencapai puncak. Artinya, berapa waktu yang dibutuhkan si bola untuk sampai puncak? Bisa kita uraikan dari rumus GLBP yang pertama, yaitu Vy sama dengan V0 sin alpha plus minus G dikalikan dengan T. Karena dia gerakannya naik dari bawah ke atas seperti ini, maka ketika dia di atas nilai V-nya sama dengan 0. Sehingga dia diperlambat gravitasi. Maka yang kita gunakan rumusnya minus ya adik-adik. Oke. Ketika di atas atau di puncak V-nya 0, V0 sin alpha min G dikalikan T. Kita sebut T puncak. Jika kita dipindah ruas, G dikalikan dengan T puncak sama dengan V0 sin alpha. Sehingga kalau kita mau cari waktu mencapai puncak, simpel banget rumusnya. V0 sin alpha dibagi dengan siapa? Dibagi dengan gravitasi. Oke. Seperti ini ya, adik-adik. Yang kedua, kita mau cari waktu bola selama di udara. Kita kasih lambang TU. Maksudnya gimana, Mas? Jadi waktu yang dibutuhkan si bola mulai dia dari tanah hingga dia kembali lagi ke tanah, atau juga boleh kita sebut sebagai waktu selama di udara. Kalau kita perhatikan parabola, jika kita bagi dua, maka luasan sebelah kiri itu sama dengan luasan sebelah kanan. Artinya apa?
Jika dari dasar sampai ke puncak butuh waktu misalkan 2 detik, maka waktu yang dibutuhkan dari dasar sampai kembali lagi ke dasar, maka 2 kalinya. Sehingga boleh kita tuliskan, waktu bola selama di udara nilainya sama dengan 2 kali waktu puncak. Maka kalau kita jabarkan, TU sama dengan 2 dikali V0 sin alfa per G. Oke, seperti ini ya, Dede. Jadi gampang banget sebetulnya kalau kita mau cari nilai TU. Kalau TP-nya udah diketahui, maka tinggal dikalikan 2. Oke, sekarang yang ketiga. Kita mau mencari ketinggian maksimum. Atau yang kita sebut Hmax. Kalau digambar, Hmax itu dari posisi paling puncak kita tarik sampai ke permukaan tanah. Ini kita sebut sebagai ketinggian maksimum. Sehingga kalau kita mau cari Hmax, bisa pakai persamaan GLBB nomor 3. Masih ingat tadi persamaannya? VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Karena dia posisi naik, maka kita pakai minus 2 dikalikan G dikalikan dengan H. Ketika di puncak VY-nya 0 sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2GH. Ini kita sebut sebagai Hmax ya Dedek, karena VY-nya udah 0. Oke, sekarang kalau kita pindah ruas, nilai 2GH maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Sehingga kalau kita mau cari nilai Hmax sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Syukur-syukur kalau adik-adik bisa hafal. Sehingga kalau mau cari Hmax tidak perlu diturunin, langsung aja Hmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 kali gravitasi. Sekarang yang keempat, kita bicara mengenai jarak mendatar maksimum. Kita kasih lambang Xmax. Yang mana mas? Jarak mendatar maksimum artinya ketika dia berangkat sampai kembali lagi ke tanah. Ini kita sebut sebagai Xmax. Oke. Seperti yang udah Mas katakan di awal, kalau kita berhubungan dengan sumbu X, maka manut aturannya ke LB. Sehingga kalau kita mau cari nilai X-nya, Xmax berarti V0 dikalikan dengan cos alpha dikalikan dengan T. Tapi T yang digunakan yaitu T udara ya Dedek. Mulai dia dari berangkat sampai dia kembali lagi ke tanah. Sehingga kalau kita jabarkan ada V0 cos alpha dikalikan dengan TU. TU tadi nilainya udah kita hitung, yaitu 2 dikalikan V0 sin alpha dibagi dengan gravitasi. Sehingga kalau kita buat lebih sederhana, nilainya sama dengan V0 kuadrat dikali 2 sin alpha cos alpha per G. Adik-adik masih ingat kalau ada 2 sin alpha cos alpha nilainya sama dengan sin 2 alpha. Sehingga kalau kita mau cari Xmax bisa kita ambil yaitu V0 kuadrat dikalikan dengan 2 dikalikan dengan sin 2 alpha dibagi dengan gravitasi. Oke, seperti ini ya adik-adik.